A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat selaku Bapak dosen pengampu mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Budaya Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Bapak Ahmad Habibi. Pertama, segala puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia nikmatnya pada hamba-hambanya. Salawat berserta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan berbagai macam nikmat karunia beliau kepada umatnya, sehingga umatnya dapat merasakan nikmat Islam yang dapat dirasakan sampai saat ini. Baik, saya Khildan Malikul Zabaniyah dari Manajemen Pendidikan Islam semester 1 akan membawakan sebuah materi yang telah disampaikan, yang pernah diajarkan oleh Bapak Ahmad Habibi, yang berjudul Tabula Rasa. Sebelum ke Tabula Rasa, itu ada satu tokoh, ada satu ilmuwan yang akan dibawakan yang bernama John Locke. John Locke adalah seorang filsuf Inggris dari paham empirisme cukup terkenal. John Locke lahir pada tanggal 29 Agustus 1632 di Warrington, Inggris, meninggal pada tanggal 28 Oktober 1704. Pada tahun 646, pada tahun 1646, tepatnya ketika John Locke berusia 14 tahun, dia diterima di Westminster School. Di sekolah tersebut selama 6 tahun ia mencurahkan segala perhatiannya pada pelajaran bahasa Latin dan Yunani, di samping pelajaran-pelajaran lainnya yang diberikan di tingkat sekolah menengah. Pada tahun 1652, dia diterima di Christ Church College, Universitas Oxford. Di sekolah tersebut, dia mempelajari retorika bahasa, filsafat moral, ilmu ukur, fisika, bahasa Latin, Arab, dan Yunani. Dia mendapat gelar sarjana muda pada tahun 1656 dan sarjana penuh pada tahun 1658. Pada tahun 1660 dia memperoleh beasiswa sebagai mahasiswa senior dan diberikan hak istimewa untuk tetap berada di universitas tersebut untuk selama-lamanya. Dengan beasiswa tersebut dia bekerja sebagai pembimbing untuk mempelajarkan untuk membimbing pelajaran retorika, bahasa Yunani, dan filsafat. Selain dikenal sebagai filsuf sosial, John Locke juga dikenal sebagai seorang bapak empirisme di abad ke-17. Ia mengusulkan pengetahuan empirisme yang memiliki konsekuensi berkelanjutan, ialah pendidikan sebagai proses pembentukan pengetahuan manusia. Selanjutnya tentang teori tabula rasa. Teori ini mengatakan bahwa anak yang baru dilahirkan itu dapat diumpamakan sebagai kertas putih yang belum ditulisi, a sheet of white paper void of all characters. Jadi sejak lahir anak itu tidak mempunyai bakat dan pembawaan apa-apa. Anak dapat dibentuk sekehendak pendidiknya. Di sini kekuatan ada pada pendidikan dan lingkungan berkuasa atas pembentukan pendidikan anak. Pendapat John Locke seperti di atas dapat disebut juga empirisme, yaitu suatu aliran atau paham yang berpendapat bahwa segala kecakapan dan pengetahuan manusia timbul dari pengalaman empiri yang masuk melalui alat indera. Kaum behavioris juga berpendapat dengan teori tabula rasa itu. Behaviorisme tidak mengakui adanya pembawaan dan keturunan atau sifat-sifat yang turun-menurun. Semua pendidikan menurut behaviorisme adalah pembentukan kebiasaan, yaitu menurut kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di dalam lingkungan seorang anak. Tabula rasa mengatakan bahwa manusia yang baru dilahirkan itu dapat diumpamakan sebagai kertas putih yang belum ditulisi, a sheet of white paper void of all characters. John Locke.
Jadi sejak lahir manusia itu tidak mempunyai bakat dan pembawaan apa-apa. Manusia dapat dibentuk oleh lingkungan sosialnya. Di sini kekuatan ada pada lingkungan. Lingkungan berkuasa atas pembentukan perilaku bahkan kepribadian manusia. Walaupun menurut mata kuliah Human Behavior in Social Environment HBSE, kepribadian seseorang sangat dipengaruhi oleh biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Kan tetapi menurut analisis, faktor sosiallah yang sangat mempengaruhi. Karena pada dasarnya ketika lahir berupa kertas kosong, maka dari berhati-hatilah dalam menjalin relasi, agar kita dapat memberikan corak terbaik pada kertas kosong, yakni yang kita miliki. Empirisme. John Locke adalah seorang filsuf empirisme, di mana empirisme adalah sebuah aliran filsafat yang memberikan tekanan pada empiris atau pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Istilah empiris berasal dari kata bahasa Yunani empiria yang berarti pengalaman indrawi. Jelas terdapat perbedaan dengan aliran rasionalisme yang sangat mementingkan rasio dalam mengembangkan pengetahuannya, dalam menentukan sesuatu, dan dalam menyelesaikan masalah, seperti yang dikemukakan oleh Descartes dalam metodenya, yaitu A. Tidak menerima suatu apapun sebagai kebenaran, kecuali bila saya melihat hal itu dengan tegas dan jelas, sehingga tidak ada suatu keraguan apapun yang mampu merobohkannya. B. Pecahkan setiap kesulitan atau masalah itu sebanyak mungkin, sehingga tidak ada suatu keraguan apapun yang mampu merobohkannya. C. Bimbinglah pikiran dengan teratur, dengan memulai dari hal yang sederhana dan mudah untuk diketahui, kemudian secara bertahap sampai pada hal yang paling sulit dan kompleks. Dalam proses pencarian dan pemeriksaan hal-hal sulit, selamanya harus dibuat perhitungan yang sempurna, serta pertimbangan yang menyeluruh, sehingga kita yakin bahwa tidak ada satupun yang mengabaikan atau ketinggalan dalam penjelajahan itu. Dengan demikian, aliran empirisme sangat bertentangan dengan aliran rasionalisme jika dilihat dari segi sumber pengetahuannya. Karena John Locke adalah salah seorang penganut empirisme, maka teorinya juga berkaitan dengan empirisme atau pengalaman. Tabula rasa atau lembaran kertas kosong dapat dikatakan bahwa jika seseorang seperti kertas kosong yang dapat diisi sehingga jiwa tersebut menjadi berwarna dan berisi. Tabula rasa menganggap bahwa otak manusia adalah sebuah indera pasif, penerima pasif yang memperoleh pengetahuan dari pengalaman dan diserap melalui panca indera. Berbagai gagasan sederhana dan kemudian dihubungkan atau digabungkan menjadi pemikiran yang berkaitan. Karena John Locke adalah filsuf empirisme, maka teori tabula rasa ini sangat dekat hubungannya dengan teori pengalaman berbagai sumber pengetahuan. Mastriani 2012 menyatakan bahwa tabula rasa atau blank slate telah menjadikan perdebatan selama beberapa abad. Meskipun teori tabula rasa ini pertama kali muncul di zaman Yunani kuno, namun hal ini paling sering dikaitkan dengan filsuf Inggris John Locke 1632 sampai 1704. Locke mengungkapkan bahwa manusia dilahirkan dengan suatu keadaan di mana tidak ada bawaan yang akan dibangun pada saat lahir. Locke menyatakan bahwa segala sesuatu yang kita pelajari dalam hidup adalah hasil hal-hal yang kita amati dengan menggunakan indera kita. Dia menyimpulkan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk mengembalikan pertumbuhan karakter mereka sendiri, meskipun tidak ada yang bisa memisahkan perkembangan ini dari identitas manusia sebagai anggota dari umat manusia. Aristoteles pada tahun 384 Masehi sampai
322 Masehi dalam tulisannya yang berjudul De Anima disebutkan bahwa pikiran sebagai pikiran kosong. Lebih dari 1000 tahun kemudian pada abad ke-11, teori tabula rasa muncul di Persia kuno dalam tulisan Ibnu Sina, seorang filsuf Persia. Ibnu Sina menyatakan bahwa pikiran saat lahir adalah batu tulis kosong dan pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman dengan benda nyata. Dari pengalaman itu kemudian digunakan untuk mengembangkan konsep abstrak tentang benda-benda dan bukan sebaliknya. John Jacques Rousseau pada tahun 1712 dan sampai 1728 sebagai sama penganut aliran empirisme juga menyatakan persetujuannya dengan teori tabula rasa. Cukup sekian, mohon maaf jika ada kesalahan kata yang telah disampaikan. Terima kasih atas segala kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.